Nama Rampo ini kan Iya. kalimat yang satu yang sangat unik ya, sangat memiliki nuansa kedaerahan yang luar biasa. Di tengah kuah rampo ya, gitu Iya, kan? dimana rampo ini sayur ya, Iya, sayur ya. Gulai rampo. Gulai rampo. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mankota Lok Semawe bersama saya Atari Raihan. Nah, jadi pada podcast kali ini kita kedatangan dua bintang tamu. Yang di sebelah kanan saya ada Ustadz Surya SAG MPD, yang dimana Ustadz merupakan kepala sekolah nih MTSN 2 Kota Lok Semawe. Ya, Ustadz. betul ya. Ya. Kepala MTSN 2 Kota Lok Semawe Ya, di jadi- Buntut. Di Punten. Ya, oke. Oke. Jadi ini di sebelah kiri saya ada juga satu ustaz lagi yang bernama Haji Arif Rahmatillah Jafar LC DIPL. Ustaz ya. Gimana nih cara baca Ustaz? DIPL. DIPL. Oke, MII gitu ya. Ustaz Arif ini lahir di Matang Gelumpang 2, 12 Juni 1978 ya guys ya. Pekerjaannya sekarang pimpinan Dayah Modern Arun atau Damora. Nah, alamatnya tuh Desa Blang Beria, Ustaz. Iya. Di Gedung Aceh Utara. Nah, jadi kedua Ustaz ini juga mengisi kajian di masjid-masjid lembaga majelis. Nah, jadi pada podcast kali ini kita akan bertanya-tanya tentang bagaimana sih pandangan ustadz-ustadz ini mengenai Rampofest. Nah, buat kalian yang belum tahu Rampofest itu apa, jadi Rampofest merupakan kegiatan yang diselenggarakan di MAN, dan dimana kegiatan itu hanya bisa diikuti oleh siswa-siswi tingkat SMP MTS sederajat. Dan Rampofest ini memiliki kepanjangan religi, art, musical, sport, and education festival. Dan dimana di sini di Rampofest kami menggabung nih tentang kesenian, perlombaan kesenian, skill-skill mereka di bidang olahraga dan di bidang pendidikan juga. Nah, langsung saja kita tanya-tanya. Mulai dari Ustadz Surya nih. Ya, boleh. Ya, Boleh. silakan. Boleh nggak, Ustaz? Oke, silakan. Silakan ditanya. Ya, silakan. Oke. Gimana nih pandangan Ustadz atau kesan pertama Ustadz tentang Rampofest kemarin? Ya, baik. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih sudah diundang di podcast MAN yang sangat luar biasa. Ini kita hari ini berbicara tentang mungkin kesan pesan ya. Iya, betul. Dari kegiatan Rampofest ya, yang diadakan oleh MAN Lok Semawe. Jadi alhamdulillah pertama sekali ini kami MTSN 2 Kota Lok Semawe diberikan kesempatan untuk mengambil bagian untuk menyukseskan Rampofest kali ini. Dan alhamdulillah kami sangat bergembira, dan kami juga melihat siswa-siswi kami begitu antusias mengikuti kegiatan ini. Dan ini juga kesempatan yang sangat luar biasa bagi kami, karena memang ajang ini adalah untuk melatih bakat minat mereka kan. Jadi selama skill ya ini di bidang olahraga juga seni ya. Jadi alhamdulillah saya begitu terkesan, dan kami begitu bersemangat untuk mengikuti Rampofest kali ini. Berarti Ya. sportivitasnya tinggi nih Ya, Ustaz. oke, ya betul. Kalau dari Damora nih, gimana pandangan Ustaz Arif? Ya. Ya, pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Pertama kami juga mengucapkan terima kasih ya karena sudah dilibatkan untuk meramaikan, berpartisipasi di dalam satu kegiatan yang sangat luar biasa sebenarnya ya. Yang pertama saya melihat bahwa momen ini menjadi ajang silaturahmi ya. Ini menjadi ajang silaturahmi antar sekolah di Lok Semawe, terutama di tingkat Senawiyah ya. Iya. Di tingkat apa kemarin? Senawiyah. Senawiyah ya. SMP. Ya, Senawiyah SMP. Yang kedua, ini juga menjadi ajang untuk seperti kata Pak Surya tadi, untuk mengembangkan bakat minat dari para siswa dan siswi ya. Nah, kemudian kesan kami memang pertama ketika melihat nama Rampo ini kan kalimat yang satu yang sangat unik ya, sangat memiliki nuansa kedaerahan yang luar biasa. Di tengah kuah rampo ya, gitu Iya, kan. dimana rampo nih sayur ya. Iya, Ustaz, sayur ya. Gulai rampo. Gulai rampo. Nah, ini dari nama ini pertama sudah sangat unik sekali, Iya, memiliki betul. karakter kedaerahan ya. Nah, yang pertama yang dari situ sudah kita membayangkan bahwa memang aktivitasnya tidak hanya dari satu Iya. kegiatan ya, sangat luas sekali, ada seni, ada olahraganya, dan luar biasa sekali. Nah, kemarin juga sangat terkesan di kami ketika pas masuk rupanya peminatnya
banyak Ya. sekolah yang pertama. Yang kedua, spoternya Masya Allah Ya. luar biasa kemarin, sampai anak kami itu ketika main poli itu juga jatuh mental di luar. Sama kan? Serasa kayak stadion ya, Ya. Ustaz? Dan jadi supporternya luar biasa, dan ini kami katakan luar biasa sekali acara ini. Dan di luar pertama saya tidak membayangkan semeriah itu ya. Betul, betul. Ya walaupun kami tidak semua juga memperoleh hasil ya. Ya, Tapi betul. bagi kita bukan hasil Ya, betul. segalanya, yang seperti katakan tadi, ajang silaturahmi bukan hanya dari kami para guru antar sekolah, juga di kalangan anak-anak kami, para santri, para siswa memiliki teman-teman baru. Iya. Nah, ini sangat penting sekali di kalangan para siswa ini hari ini memiliki sebuah pergaulan yang positif lah gitu dengan adanya kegiatan yang seperti ini. Kami mengatakan bravo lah. Iya, Ya, oke, sukses, keren. sukses. Berarti terus semangat lah ya. gitu Iya. ya. Insya Allah. Nah, jadi harapannya nih gimana dari Ustaz Surya dulu? Ya baik, karena ini Rampo Fest yang pertama ini. Iya, yang Oke, perdana baik, ini. Masya Allah. Yang perdana saya lihat, saya menilai ini suksesnya luar biasa. Wah. Jadi dari penataan, mulai dari pendaftaran dan sebagainya, saya juga sempat terkesan juga dengan ketika kita sampai, kemudian diarahkan, begitulah luar biasa. Pelayanan juga bagus. Pelayanannya prima Wah. sekali. Itu pelayanan. Jadi kami mungkin kalau saya mungkin seperti ini Ustaz Arif kan, karena sudah familiar kita, karena di bawah Kementerian Agama kan sering berkunjung Iya, kan. iya. Tetapi mungkin sekolah-sekolah sahabat kita yang di bawah dinas pendidikan kadang jarang kemari ya. Iya. Walaupun tamu yang datang artinya mereka terasa terkesan, jadi diarahkan semuanya sangat luar biasa. Kemudian juga ketika pertandingan berlangsung juga seperti itu. Saya lihat ketika pemeriksaan administrasi juga sangat tertib. Bagus kan? Tertib, bagus. Bagus kan? Karena memang itu perlu ditingkatkan dan dipertahankan seperti itu. Artinya kan kita tidak ribet ya. Iya. Jadi ada sebagian saya lihat pertandingan dimanapun itu, ketika di dalam lapangan itu baru diperiksa administrasinya. Udah capek di administrasi. Jadi Iya. kita ribet. Lama Iya. di situ. Lama di jadinya. situ. Iya. Padahal seperti ini luar biasa tertib. Jadi ketika datang kita melapor, diperiksa administrasi semuanya Lengkap lengkap, semua. lengkap. Iya. Jadi mereka tinggal main, aman. kan? Aman. Jadi saya berharap Rampo Fest ini, jadi untuk ke depan terus ada. Karena ini memang ajang yang sangat luar biasa. Selain dari silaturahmi juga anak-anak juga menunjukkan ini. Saya pikir sportivitas ini yang paling penting. Mahal sekali. Mahal sekali. Maka saya menilai ini dengan tidak ada keributan sama kita, tidak ada protes anak-anak, ini semuanya sudah kita arahkan pada. Dan mulai dari pertama mereka berangkat, ini Pak nilai-nilai karakter yang ada pada mereka. Semangat pemuda ya, semangat remaja untuk berjuang. Semangat remaja untuk berjuang. Jadi tidak ada protes yang berlebihan juga, bukan tidak ada misalnya antar supporter itu sampai bentrok dan sebagainya. Saya pikir ini ajang silaturahmi dan ini luar biasa sukses. Jadi untuk ke depan ini tetap kami berharap tetap ada, dan terus yang kedua, ketiga dan seterusnya. Dan seterusnya. Yang seterusnya. Dan mungkin nanti bisa ditingkatkan lagi, mungkin dari lombanya, mata lombanya mungkin agak lebih ditingkatkan lagi. Bisa jadi nanti ada pidato Ustaz, atau yang lain-lainnya nanti. Jadi semakin banyak lagi nanti kesempatan anak-anak kita untuk ikut kan seperti itu. Oh ya, berarti Rampo Fest ini sangat positif ya. Sangat Ustaz, ya? positif sekali. Luar biasa. Yang dimana dapat membangun silaturahmi antar Ya. sesama, dan di antara supporternya juga nggak ada yang cekcok, nggak ada Iya, yang itu terus. penting, sportivitas. Ya. Masya Allah, luar biasa. Kemudian dari siswa-siswanya, dari santri-santrinya juga dapat pengalaman baru, dapat Iya. saingan baru. Jadi mereka tahu nih mengasah, karena mereka yang biasanya hanya bersaing di sekolah, kini udah lawannya sekolah lain. Iya, betul. Dan nggak hanya di Loks Mame. Nah, jadi kok dari Ustaz Arif nih, gimana harapan Ustaz Iya. untuk Rampo Fest ke depan nih? Yang pertama, harapan pertama kalau dibuat lagi, kami jangan dilupakan. Diajak lagi. Kami diajak lagi tuh. Iya. Yang kedua, kita juga ini Rampo Fest ini juga menjawab satu yang hari ini di tengah masyarakat kita kan lagi hangat-hangatnya tentang kenakalan remaja. Betul. Tentang begal Iya, ya. iya. Sehingga muncul di kalangan masyarakat kita kalau melihat anak usia-usia itu kan negatif saat ini. Betul. Kelompok-kelompok yang tawuran, kelompok-kelompok yang melakukan aksi-aksi negatif lah. Tapi dengan ada Rampo Fest ini menjadi satu menjawab, Iya. ya, menjawab dan juga membantah Iya. bahwa sebenarnya dunia pendidikan
tidak gagal, artinya sukses ya. Iya, betul. Nah, artinya, nah salah satunya juga bahwa kejadian-kejadian yang seperti itu juga karena mereka ingin memberikan aksi mereka, tetapi tidak tahu, tidak ada jalur, tidak ada saluran. Betul, saluran ya. Betul. Saluran tidak ada. Nah, dengan adanya Rampo Fest ini menjadi salah satu, sekali lagi kembali Bang, menjadi ajang bagi mereka untuk menunjukkan sebagai wadah. Iya, sebagai wadah ya, karena maka itu ya. Maka harapan kita yang pertama, jangan ini ya, jangan sirik ya, jangan sampai kecapean kemarin akhirnya nggak mau buat lagi ya. Gitu kan. Jangan nyerah gitu. Jangan nyerah gitu ya. Buat terus. Ini pasti yang pertama. Iya, betul. Dan kendala-kendala ada di lapangan pasti ada. Pasti ada. Cuma nanti ada perbaikan-perbaikan ya. Evaluasi bersama ya. Untuk semakin ke depan. Maka salah satu moto yang dibuat fast and good service ya kemarin, walaupun tidak ditulis ya, tapi kami merasakan itu adanya pelayanan cepat dan pelayanan prima yang diberikan kemarin. Dan harapan kami yang pertama tadi terus ya MAN 1 menjadi motor ya yang memberikan warna kepada dunia pendidikan, terutama di kita di Losmawe ini. Mungkin ke depan lagi bisa mengajar di kabupaten-kabupaten tetangga, bisa dari dari Aceh Utara, Biren, semakin naik ya tingkatnya. Iya, tingkatannya semakin naik. Iya, betul. Atau bahkan nasional gitu. Oh, kenapa tidak? Tidak ada dulu kemungkinan, Ustaz. Kalau kita melihat dari siswa-siswa ini contoh, benar kita dari semangatnya luar biasa. Saya yakin untuk nasional aja bisa. Maka terus ya dikembangkan. Sekali lagi kata Pak Surya, saya tadi cabang-cabangnya bisa diperluas. Tapi juga ada misalnya nih Sen nih, ada cabang yang kadang jangan terlalu serius juga. Ada cabang yang menjadi istilahnya penghibur ya. Seperti stand up comedy. Jadi ada misalnya tapi yang mendidik ya. Ya maksudnya gitu, salah satu misalnya ada kegiatan yang tidak hanya olahraga seni, tapi kadang-kadang juga bisa dimuja satu cabang olahraga yang memang benar-benar memberikan sebuah kesan hiburan kepada warga sekolah, dan ini menjadi satu, karena memang kita tidak boleh sedang dibawa serius ya. Gitu. Tapi luar biasa, sekali lagi good. Insyaallah. Berarti sangat ini ya, memberi pengaruh gitu kepada orang-orang luar gitu, kepada anak-anak zaman sekarang. Yang dimana mungkin mereka sekarang udah nggak tahu jalannya kemana, udah nggak ada ketersediaan wadah, jadi mereka melampiaskannya tuh ke hal yang negatif. Betul mungkin. sekali. Jadi kesan pertama Ustadz nih tentang Rampo itu kan sangat positif. Positif sekali. Betul. Nah, kesan untuk mana lapar? Woi, karena sayur ya, sayur Rampo, sayur yang dicampur-campur. Nah, jadi untuk kesan podcast kita nih gimana Ustadz? Sehari dulu nih. Saya nggak kebayang. Nggak kebayang di MAN, pertama di MAN yang sekolahnya kita bilang ini sekolah agama kan. Kalau orang kan mindsetnya di sekolah Kementerian Agama, sekolah agama, ternyata ketika ada kegiatan program-program yang seperti ini, sebenarnya ini menjadi sebuah bentuk bahwa di dunia pendidikan agama juga bisa memberikan suatu suasana atau suatu kreasi yang luar biasa yang modernisasi gitu. Yang kedua, saya juga termasuk orang yang dengan acara-acaranya nervous ya. Nervous. Agak sedikit ini saya orangnya suka mengisi langsung ya. Tapi kalau yang oleh-oleh gini agak sedikit kurang percaya diri gitu. Nah, yang makanya kalian dari luar tadi ketika mau masuk dari sini masuk ke ruangan itu, tapi pas masuk di sini ternyata santai juga. Saya tadi membayangkan agak pingsan di sini. Waduh, nggak juga. Jadi sekali lagi podcast MAN 1 kita berikan ya luar biasa. Ini merupakan jadi satu ajang. Maka kami tadi bicara di luar ya, tidak hanya ke depan bisa terus dikembangkan dan berbagai, misalnya kita bisa membahas berbagai isu-isu ya, isu-isu dunia pendidikan, isu-isu dunia remaja, bahkan mungkin menjadi salah satu jalur untuk lebih memahami dunia remaja. Misalnya bicara cinta, ya kan istilahnya. Kita kan hari ini saya bilang hampir semua anak-anak mahasiswa kita kan pasti mengalami itu ya, masa pubertas itu ya. Nah inilah mungkin menjadi salah satu media untuk membuka ruang-ruang itu dari segi agamanya. Ya, agama juga bicara tentang hal-hal yang jadi ini sebagai media dakwah kita media juga. Dakwah. Iya, Bukan hanya sekedar hiburan saja, tapi hiburan yang mengandung unsur edukasi dan agamanya. Nah, kok dari Ustadz Surya gimana Ustadz? Baik, ini podcast. tentang podcast MAN ya. Berarti mungkin 3 kata lah untuk podcast MAN ini. 3 kata. Keren.
Ada kata lagi. Ada kata selain keren. Betul, keren. Mantap. Masya Allah, berarti ini kan kita sudah bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman Zaman, kan. iya. Memang sekarang memang segala apa yang aspirasi atau apapun itu bentuk kreativitas kan ditampilkan sekarang adalah masanya Saya justru malah mikir Betul, itu betul. yang ini nanyain kita ini guru tadi. Oh iya, kebayang, betul. Gak kebayang nih guru. Nggak. Masya Allah ini luar biasa. Iya, baik. Jadi Maaf, kelas ya, berapa? Kelas 3 sekarang. Oh, Ustaz. kelas 3 sekarang, Lagi ya. sudah hengkang kami dari dan kemarin. insya Allah penerusnya juga akan ada, Akan ada. kan? Kemudian untuk podcast Mas, saya memang karena di Kementerian Agama kita sudah tahu di sini memang ada, tetapi kali inilah pertama sekali kesempatan saya diundang di sini. Ini luar biasa. Biasanya mungkin yang sudah seperti Pak Kan Kemenak tahu, saya ada beberapa orang yang tamu Kanwil datang ada. Iya, Pak Azhari. Ya, jadi alhamdulillah hari ini kita ikut ambil bagian. Ini luar biasa. Ya, seperti kata Ustaz Arif tadi, ketika pertama sekali ini apa yang harus kita berikan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah ketika di dalam ini luar biasa, Luar nyaman, biasa. tenang, Nyaman. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu ini berapa sudah nih subscribernya berapa ini? Oh, subscriber. Kira-kira Iya. kira-kira seratusan Oh, sekian. ya betul. Berarti ini paling kurang ini harus kita sosialisasikan juga. Paling kurang ini di siswa-siswi kita ini. Iya. Setiap orang harus follow, subscribe dan sebagainya. Iya. Jangan lupa. Jangan lupa. Ini terutama kepada Ini siswa-siswi. bintang tamunya artis semuanya. ini. Ini luar biasa. Ini kami sampaikan kepada siswa-siswi itu terutama kita dulu. Kalau enggak dari kita, siapa lagi? Siapa lagi? Iya, kalau bukan Betul. sekarang kapan lagi? Maka saya pikir kita semuanya pasti ada HP, media sosial kita ada. Jadi dari kita dulu ini, berapa jumlah siswa-siswi Mas sekarang? 500-an misal. 500-an misalnya. Berarti harus ada paling kurang 500 itu harus ada subscribernya. Oh, iya. Dari kita dulu. Ini harus kita sampaikan kepada kawan-kawan semua. Ini yang terutama siswa-siswi kita dulu. Nah, baik. Alhamdulillah ini luar biasa. Alhamdulillah. Keren. Slogannya keren. Iya. Berarti podcast ini sebagai media bahwa kita untuk belajar, nggak kayak mungkin orang masih kaku dulu, tapi kita juga bisa sharing di media sosial juga, siapapun bisa nonton, lebih Iya. luas malah jangkauannya. Nah ini sangat bagus ya podcastnya dari pendapat kedua Ustadz ini. Iya, betul. Nah nih nggak kerasa ya udah di penghujung acara. Jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe dan juga share video ini. Iya. Yang dimana kita juga akan terus nih mengupload dan mengedukasi teman-teman seputaran sekolah maupun dunia luar. Nah akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.